Halo Bapak Ibu Guru, sudah berhasil mendaftar PPG dalam jabatan untuk pendidikan agama Katolik? Oke, mungkin ada yang sudah berhasil ya, profisiat bagi yang sudah berhasil. Nah, bagi yang belum, mungkin karena ada data yang harus diperbaiki. Nah, kita lihat setelah kita komunikasi dengan operator Simpatika di Kanwil, kadang-kadang kita mendapat masukan-masukan mengenai apa sih yang kurang sehingga pengajuan kita belum diverifikasi. Nah, ini saya juga melakukan hal yang sama karena terjadi kesalahan atau kurang data tentang SK pengangkatan guru tetap yayasan. Nah, ini SK-nya sudah saya lengkapi. Nah, sekarang tinggal bagaimana caranya supaya kita nanti bisa mengupload ulang. Oke, kita lihat langsung kita mau ke beranda, kita akan coba sama-sama. File-filenya sudah saya siapkan ya. Jadi di sini langsung aja masuk ke beranda Simpatika, simpatika.kemenak.go.id/katolik, langsung kita pilih login, kemudian kita pilih login PTK. Nah, setelah itu kita akan masuk ke sini ya, ke dashboard kita. Nah, langsung saja kita masuk ke PPG dalam jabatan ini. Nah, kan karena kemarin saya sudah mengajukan, kemudian saya periksa. Di sini ada yang kurang di scan pengangkatan GBPNS ini ada yang kurang filenya mengenai mengenai suratnya. Maka sekarang akan kita ajukan ulang, kita batalkan saja ajuannya. Apakah Anda ingin membatalkan? Iya, karena salah tadi ya, dibatalkan. Ya, kita tunggu apakah nanti akan ada muncul lagi. Nah, sekarang kita mau proses ulang pengajuan itu. Nah, seperti waktu kita belum mengajukan. Ya, jadi kita mulai saja, kita klik ajukan PPG. Nah, ini sebagai awal kemarin sama ya, seperti yang kemarin. Jadi kita pilih di sini untuk program studi perguruan tinggi yang tidak ditemukan. Kemudian di sini pilih universitas kita di bagian sini. Di sini saya sudah tulis Universitas Sanata Dharma, kemudian program studinya di sini teologi. Kemudian di sini scan ijazah asli, kemarin juga sudah saya siapkan di sini di satu folder. Jadi supaya memudahkan kita, ini ijazah terakhir kita pilih, kemudian scan akta 4 atau dokumen lainnya seperti saya sampaikan minggu yang lalu atau video sebelumnya bahwa saya mendapatkan yang namanya surat keterangan ya, akta 4 teologi. Jadi tentang kesetaraan program studi ini sudah sesuai atau setara dengan akta 4 yang dikeluarkan oleh dekan gitu. Jadi ini yang saya upload seperti di SK Dirjen ya, Bapak Dirjen mengatakan menyertakan SK akta 4 atau surat keterangan gitu atau dokumen lainnya. Saya yakin bahwa yang dimaksudkan ini. Kemudian saya klik benar dan lanjutkan. Nah, di sini kemudian ini pemilihan mapel atau jenjang. Di sini tidak keluar. Kalau kemarin sih keluar sih ini untuk SMP. Oh, di sini dulu. Mungkin kita pilih dulu yang atas ya. Ini program studinya kayak kemarin. Ini saya pilih teologi. Ini dia yang paling terakhir. Kemudian di jenjangnya oke baru keluar ya. Jadi harus berurutan. Jadi saya mengajukan di itu jenjang SMP. PPG jelas yang diajukan itu pendidikan agama Katolik. Kemudian untuk scan keabsahannya kemarin sudah saya download ya, dan sudah saya beri materai 10.000. Bukti pengajuan yang mana ya kemarin ya? Sepertinya ini deh. Bukti pengajuan, bukan bukti pengajuan tetapi ini terakhir pengangkatan, ini surat pernyataan ini ya tentang keabsahan itu. Oke, ini sudah. Kemudian SK tetap yayasan yang kemarin masih kurang berkasnya. Jadi sudah saya perbaiki, saya tambahkan untuk SK sampai SK dengan SK terakhir yaitu SK untuk kenaikan golongan. Gitu. Jadi ini saya sertakan, saya sudah komunikasi dengan
Oh, ternyata ini terlalu besar. Ya, scan file minimal. Scan file diunggah harus minimal 200 KB dan maksimal 1 MB. Nah, jadi ini untuk apa namanya, untuk ukuran ini. Jadi ini maksimalnya 1 MB untuk SK ini. Saya cek lagi berapa sih kapasitasnya. Kita lihat di di dokumen saya, apakah ukurannya sesuai atau tidak. Nanti kita akan sama-sama mencoba mengkompres ya, sehingga file kita ini ya, ini ternyata ukurannya sebenarnya ukurannya sudah 1,4 MB ya, tidak 2 MB. Jadi kita lihat apakah masih bisa. Kita ulangi lagi. Lihat ukuran filenya kan ada di sini ya. Kalau teman-teman bisa lihat di 1,4 MB ini. Oke, open. Kemudian di sini tidak nampak nih. Lagi saya ulangi. SK tetap ini open. Dia tidak mau. Oh, 1 MB ya. Sorry. Oh iya, ternyata 1 MB. Saya kira 2 MB. Makanya harus dikurangi ya. Nah, bagaimana cara mengurangi? Kita lihat sama-sama ya. Kita akan coba cara mengurangi seperti apa. Kita akan coba memakai Microsoft Word. Jadi kita akan bersama-sama coba. Mungkin teman-teman yang mengalami kesulitan juga bisa mencoba ini. Jadi bisa kita menggunakan Microsoft Word. Ini saya ada di sini. Kemudian kita coba untuk membuat dokumen baru. Kemudian di sini kita pilih import. Jadi file tadi sebetulnya kita jadikan gambar dulu ya, untuk SK1, SK2, SK3 tadi. Kita lihat, coba kita bisa sisipkan di sini. Di sini tidak ada. Oke, langsung saja kalau kita open sebagai ini bisa nggak ya? Kita lihat ya. Kita open, kita buka file PDF tadi di sini. Jadi mudah-mudahan sih bisa. Kita buka dari sini, kita telusuri. Nah, kita pilih nanti di bagian sini, kita pilih semua file. Jadi kan ini semua Microsoft Word ya. Kita pilih PDF file di sini. Kemudian karena tadi filenya itu ada di sini, saya sudah siapkan di berkas PPG ini. Ini dia filenya, saya klik buka. Streng, apakah yang terjadi? Oke, di sini sekarang akan mengkonversi katanya, ya. File PDF akan dikonversi. Kita lihat apa yang terjadi, apakah nanti setelah kita simpan ulang atau setelah kita ekspor, filenya akan lebih sedikit atau tidak, karena maksimalnya 1 MB. Oh, ternyata dia convert menjadi teks, saudara-saudara. Jadi kalau dikonvert sebagai teks tentunya wow my god ya, jadi akan acak-acakan sekali ya. Nah, ini yang tidak kita maksudkan, maka kita tutup saja. Oke, ini tidak berhasil, tapi kita tetap akan menggunakan Microsoft Word untuk mengkonversi ini. Kita lihat, kita buka saja untuk dokumennya, untuk surat ini ya, pengangkatan tetap ini. Untuk teman-teman juga yang mengalami persoalan yang sama, nah nanti kita akan menggunakan yang disebut dengan snipping tool ya. Oke, kita lihat di sini full ukurannya. Saya harap nanti ini juga tetap jelas untuk dilihat ya oleh operator kanwil, sehingga nah ini ada. Oke, kita lihat halaman 1 dibesarkan sedikit, tarik ke bawah, dibesarkan sedikit. Nggak kelihatan ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, kita pakai yang namanya snipping tool. Di sini ada yang namanya snipping tool yang punyanya Microsoft ya. Seperti ini ikonnya teman-teman. Yang seperti ini nih, snipping tool ini namanya. Icon seperti ini kita klik. Ya memang ini agak lama ya teman-teman ya, Bapak Ibu ya. File yang terlalu besar, apalagi filenya jumlahnya banyak. Tempat saya ini filenya nggak terlalu banyak sih, cuma ada 3 file di sini, karena memang kalau di sekolah swasta ya, itu SK awal itu hanya 1, kemudian diikuti dengan SK yang terbit kadang-kadang 4 tahun sekali.
Ini maka ini akan saya ambil untuk yang pertama. Ini SK yang awal saya. Oke, kemudian kita klik copy di sini. Kita masukkan ke Microsoft Word seharusnya ya. Kita buka dulu Microsoft Word-nya. Oke, buat baru di sini. Kemudian kita tekan paste di sini. Nah, di sini dokumen kita. Kemudian kita atur supaya halaman penuh ya. Kita setting dulu untuk ukuran kertasnya supaya bisa kita masuk ke tata letak. Kemudian ukuran kertasnya kita pilih A4. Kemudian kita letaknya ini supaya bisa dipindah-pindah. Ini dipilih yang behind text ya, atau di belakang teks. Kita sesuaikan saja gambarnya. Kita paskan dengan ukuran kertas. Nah, supaya nanti memudahkan kita untuk mengatur gambarnya. Oke. Ya. Goyang-goyang teman-teman ya. Jadi wow, luar biasa ini. Mungkin bagi para pemula agak sulit ya untuk melakukan ini ya, tapi kita coba sama-sama. Oke, ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, ini tadi sudah. Oke, wow, kenapa hilang ini ya? Jadi kita tekan enter ke bawah supaya nanti kita bisa masukkan untuk yang kedua ya. Ini kita tarik lagi ke atas supaya berurutan gambar ini ya. Kita harus sedikit bersabar ya, supaya kita harapkan bahwa ini filenya tidak lebih dari 1 MB gitu. Jadi ini cara manual untuk mengkonversi ukuran file PDF kita. Jadi kita menggunakan Microsoft Word. Di sini saya menggunakan Microsoft Word 2016. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu menggunakan Microsoft Office 2007 mungkin tampilannya tidak seperti ini ya, tapi fungsinya tetap sama. Kita siapkan dulu halaman terakhirnya nanti untuk yang ketiga. Oke, ini sudah betul 3 halamannya. Kita kecilkan saja ini supaya nanti memudahkan kita dalam mengatur. Oke, ini begini rencananya. Kemudian kita ambil yang kedua. Nah, ini yang kedua. Ini yang pertama tadi ya Bapak Ibu ya. Ini SK mutasi saya. Dari ini saya pilih lagi new, kemudian kita potong lagi dari sini. Oke, saya klik copy, kemudian masukkan ke Microsoft lagi yang lembar yang kedua. Kemudian kita atur ininya halamannya supaya bisa digerakkan kanan kiri. Kita pilih behind ya. Kalau nggak behind itu nggak bisa dipindah-pindah, biasanya di resize atau di untuk ukurannya juga akan sangat sulit. Oke, ini mutasi perpindahan unit dari SMA ke SMP. Oke, kemudian yang ketiga ini yang terakhir itu SK SK kenaikan golongan begitu ya. Kalau di swasta itu begitu, ada SK kenaikan ruang, bukan golongan ya, ruang. Jadi dari 3A ke 3B. Nah, ini juga akan kita lakukan yang sama. Kita masih menggunakan yang namanya snipping tool. Kita pilih new, kemudian kita pilih yang ini. Oke. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita ya. Misalkan berkas kita ada 10 lembar ya, lakukan 10 kali ya, supaya semua file bisa kita masukkan di Microsoft Word. Kemudian ini nanti Bapak Ibu jadi bisa untuk konversi ya, tapi ini manual sekali. Jadi dengan harapan sih ini akan pixelnya itu agak rendah ya, jadi masih tetap bisa dibaca gitu oleh operator nantinya.
Oke, jadi udah 3. Nah, kemudian kalau sudah 3 ini kita akan ekspor ya. Akan ekspor atau ya ekspor ya. Jadi akan kita ekspor menjadi file PDF. Kita masukkan di ini ya, di satuan berkas tadi ya, di berkas PPG. Beri aja di sini SK tetap